Yang penting kita punya dalil. Sudah orang ngomong macam-macam ketika belum paham dengan kita, ya sudah, biarkan itu antara tanggung jawab dia dengan Allah. Allah Maha Penghitung kok, tenang hidup kita. Kalau ada orang kayak gitu, ya sudahlah. Kalau dia agak jahil, dia hasad, atau yang kedua dia munafik, selesai kita. Hidup jangan sampai diatur oleh manusia, Pak. Hidup itu harusnya disibukkan dengan kalamullah, bukan disibuk dengan kalamun nas. Jadi kalau kemudian ada orang, Ustaz saya ini sedih lihat komentarnya ini, yalah, karena antum sibuk dengan perkataan manusia. Coba kalau antum ngafalin Quran, antum bukan sedih, bingung kenapa kalau ngafalin Quran nggak hafal-hafal. Makanya kalau ada orang nanya, oh ini ada komentar saya diginikan, saya digitukan, solusinya satu, sibukkan hati antum, jiwa antum dengan kalamullah. Sudah, hafalin Quran aja, diperbanyak hafalin Quran. Nggak usah nyibukkan perkataan manusia. Karena ada kan orang yang kerjanya itu apa? Masya Allah, kerjanya itu hanya menggelik ngasih komentar di sana, nanti kecelok di sana, nanti mencelok di sana, memberikan komentar di sini, nanti memberikan komentar di sini. Ya habis-habis itu hidupnya. Saya khawatir itu jangan-jangan hukuman dari Allah dia. Kenapa? Allah menyibukkan dia dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya? Dan akhirnya apa? Sibuk dengan perkataan manusia. Sibuk dengan perkataan manusia. Ana dan antum ikhwan, ana dan antum itu hambanya Allah. Kalau kita ini hambanya Allah, ya sibukkanlah dengan Rabb yang kita kemudian menyembahnya. Sibukkanlah dengan zat yang kita bergantung kepadanya. Jangan sibukkan kita dengan makhluk yang kita tidak bergantung kepadanya. Mungkin kita tidak bergantung sama manusia, kok sibukkan dan dibuat sedih dengan perkataan manusia. Dan ingat, jangan diatur perasaan kita menurut omongan orang. Ada kan satu orang yang kemudian dalam satu ilustrasi, ini bagus ilustrasinya. Ada orang yang masuk ke sebuah toko, ketika dia mendapati bahwasanya pelayan toko itu judesnya luar biasa. Yang sebenarnya dia membutuhkan barang di toko itu, tapi gara-gara melihat karyawannya judes, akhirnya apa? Dia nggak jadi beli. Karena apa? Judesnya karyawan itu dia keluar. Padahal dia rugi. Kenapa? Tidak ada barang yang dia butuhkan kecuali ada di toko itu. Akhirnya dia keluar marah-marah, nggak dapetin barang. Itu gula darahnya juga naik, tekanan darahnya juga naik. Ada yang kedua ilustrasinya, ada yang masuk ke toko itu kemudian judes juga, tapi dia tenang saja. Dia tetap membeli barang yang dia butuhkan. Keluar ketika ketemu dengan pembeli yang pertama, disampaikan, Bu, emang nggak melihat tadi karyawannya judes? Iya melihat. Judes nggak semua Ibu? Judes banget. Tapi kenapa Ibu tetap beli? Bu, kan saya beli barang, saya butuh. Saya tidak mau diatur oleh perasaan saya, diatur oleh dia. Karena apa? Hidup saya mempunyai tujuan terhadap apa yang saya butuhkan. So, ilustrasi itu bukan kisah nyata ya. Tapi jangan sampai nanti pulang-pulang tadi ngaji apa? Karyawan yang judes. Itu ilustrasi. Kalau kita sebagai orang yang beriman sudah sibuk dengan kalamullah ngaji, ya sudah, yuk sibukkan kalamullah. Ya sibukkan dengan kalamul hadis atau kalamul nabi, itu indah kan? Kita ini bukan perkataan manusia, kita contrengin, kita teks satu-satu, kita ini ya, kalau ada semut-semutnya itu, nggak usah kita sibuk perkataan manusia. Tinggal kemudian antum muhasabah. Misalkan dituduh begini-begini, antum melihat saya gitu atau enggak? Enggak, ya sudah. Oh berarti bukan untuk saya, nggak usah GR, nggak usah sensitif, kan gitu. Wah, antum orangnya ekstrim, berlebih-lebihan. Antum melihat berlebih-lebihan enggak saya. Kok ada kok dalilnya, saya menjalankan sesuai dengan dalil. Selesai sudah, sambil muhasabah. Dituduh menyimpang, saya menyimpang enggak? Oh ternyata ada dalilnya. Oh ya sudah. Oh berarti bukan untuk antum. Jangan terlalu GS sama perkataan orang. Karena apa? Karena itu menyesatkan dada. Hidup terlalu singkat kok diatur dengan perkataan manusia. Kita ini jadi hambanya Allah. Makanya para ulama sampai mengatakan apa? Lasnanya ata'abad bi aqwalil basar. Kita ini bukan hamba yang kemudian menjadi hambanya perkataan manusia. Kita ini hambanya Allah. Dan yang boleh mengintervensi saya dan antum dan membuat kita sedih itu perkataan Allah dan Rasulnya. Yang membuat kita gembira itu perkataan Allah dan Rasulnya. Sedih kalau membayangkan tobat itu susah untuk nasuha. Gembira ketika kita membayangkan surga yang dijanjikan oleh Allah, ketika kita mengikuti aturan Allah, kan enak. Jadi kalau kita mendapati kayak gini, tenang, kayak Rasul dituduh kemudian sahir majnun, tuh kan, sihir yang gila, dituduh orang yang kemudian apa, merusak kebiasaan orang-orang jahiliyah di kota Mekah. Semuanya dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan itu konsekuensi logis.
Semua itu ada konsekuensinya. Dan orang jahiliyah selalu mempergunakan penisbatan yang batil ketika mereka tidak bisa untuk menghentikan laju dakwah dan laju kebenaran. Ya, makanya saya sampaikan kepada dia, ayo sibukkan perkataan manusia, perkataan Allah. Ya, jadi kalau kita jangan terlalu sibuk ngikutin kayak gitu. Sosial media pakai untuk kebenaran saja, untuk kebaikan, share, dan supaya apa yang kita share itu nasihat untuk yang menyampaikan juga. Sebenarnya yang kita share itu bukan berarti orang yang share kebaikan itu orang yang terdepan dalam iman, enggak. Dia juga belajar dari nasihat yang dia bagi. Suka sih bukan itu ada komentar belum puasa atau tidak, suka biarin aja. Kalau paling gampang silahkan ketemu dengan saya, selesai. Ayo kapan ketemu kalau ingin beritahu penjelasannya, selesai. Selesai itu sibukkan dengan perkataan manusia, jangan sibukkan dengan sibukkan dengan perkataan Allah, jangan sibukkan dengan perkataan manusia, sibukkan dengan perkataan Rasul. Ada hadis ribuan kok yang belum kita baca. Saya ngomong yang belum kita baca loh. Belum yang kita hafal, sudah susah itu. Kita baca aja. Itu aja masih banyak kok kita bacain komentar orang gitu. Ya, makanya saya nggak terlalu suka kalau kemudian ada yang SS screenshot kemudian dikirim ke saya, lihat komentarnya. Dia terlalu suka saya. Saya tuh pengen hidup itu kalau ketika tidur sudah maafin semua kezaliman orang. Apapun kita diperlakukan, ya sudah sabar. Susah Ustaz, sunahnya gitu mau diapain akhirnya? Perintahnya sunah apa? Sabar. Ya sudah, kalau perintahnya sunah kayak kita ikutin saja. Ya, sembari kemudian kita nyibukkan dengan perkataan Allah. Buat itulah kumpulan-kumpulan menghafalkan Quran. Jangan sampai kemudian antum dan saya meninggal tuh tanpa membawa surat itu. Kelihatannya kok kurang kedudukan kita di hadapan Allah. Meninggal surat Al-Baqarah ya apa? Ali Imran ya apa, Al-Kafir ya apa. Banyak yang kita harus kerjakan itu. Makanya Masya Allah, nah biasa kalau mendapati seorang sahabat meninggal bareng-bareng dan lubang yang lahatnya cuma satu, Nabi selalu indikatornya nanya apa? Siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah. Ya sudah, dahulukan fulan itu masuk ke dalam kuburnya. Rasul saja mendahulukan orang. Coba kalau rumah Pak yang tidak pernah dibacain Quran disebut oleh Nabi dengan kuburan, jangan-jangan kita punya hati, merasa hati kita hidup, tapi di hadapan Allah itu apa? Hatinya kuburan, karena tidak pernah diterangi dengan kitabullah dan tidak pernah berusaha menghafalkan kalamullah. Lihat orang yang sering komentar, sadis, ganas omongannya itu. Tanya deh sekalian, antum hafal berapa juz sih? Sampai sibuk banget dengan kayak ginian. Bukan untuk nyindir, enggak, mau memberikan nasihat sama dia. Jangan-jangan dia sibuk dengan perkataan manusia, ikutin apa yang dimusuhkan oleh setan, tetapi merasa benar. Namanya setan itu dari dulu, orang yang melakukan kejahatan itu selalu merasa benar. Makanya itu yang kita harus perhatikan.